Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak semangat Pak, Bu? Masya Allah. Tinggal 2 malam lagi nih. Malam Sabtu, malam Ahad. Semangat Bu, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salami doa supaya diberikan kesejahteraan, rahmat, kehidupan yang bahagia, sukses, diaminin sama malaikat, berbarengan dengan namanya malaikat, maka dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting semangat, hatinya sama lisannya sama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan Bapak Ketua Musholah Al-Bariyah, Bapak Imam beserta semua jajaran pengurus daripada Musholah Al-Bariyah, Bapak Ibu-ibu yang semua kita sama-sama mengharap ridho Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu rahmat Allah? Rahmat itu kasih sayang. Sehingga kalau sudah mendapatkan rahmat Allah, diberikan rasa kasih sayang kepada setiap makhluk Allah. Bukan saja manusia, tapi kepada setiap makhluk Allah. Pada hewan, tumbuh-tumbuhan, siapa saja ada merasa kasih sayang kepada setiap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini harus kita pahami bahwasanya kehidupan kita ini di dunia hanya sementara. 60-70 tahun kehidupan kita ini. Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, sudah sering disampaikan oleh ustaz-ustaz, ulama-ulama ini, bahkan Al-Quran sendiri yang telah firmankan Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kehidupan dunia ini kalau dibandingkan kehidupan akhirat ini tidak ada nilainya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap membandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Satu hari akhirat itu sebagaimana kehidupan kamu 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat. Kalau untuk orang beriman, orang kafir Yahudi Nasrani, satu hari di akhirat itu 50.000 tahun. Ya Allah, 50.000 tahun. Dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kepada kita modal yang besar. Modal yang tidak diberikan kepada seluruh manusia, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang hari ini 7 miliar manusia hanya diberikan bekal modal oleh Subhanahu Wa Taala hanya 1,5 miliar. Yaitu apa yang mulia? Bekal iman, modal iman. Iman ini seperti uang. Kalau seorang pedagang ini, masya Allah, dia punya uang buat modal, buat dagang, sehingga modalnya jangan sampai habis, apalagi bangkrut. Bagaimana modalnya supaya terus meningkat lagi, bertambah lagi, keuntungannya bertambah lagi, sehingga dapat menjalankan usahanya dengan baik. Semangat terus. Ini kok bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Subhanahu Wa Taala tinggal berapa hari lagi nggak semangat. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mau melihat akhirnya, bukan hanya awalnya, bukan saja pertengahan tapi akhirnya. Mau dilihat sama Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kehidupan ini. Kalau hidup kita di dunia ini, Allah nggak begitu melihat masa balik, setelah balik, masa muda, setelah tua. Allah mau melihat akhir kehidupan. Ada kisah nih, seorang nggak pernah sholat, hari-hari kehidupannya itu maksiat terus, bahkan sampai membunuh sudah 99 orang. Terakhir yang 100 kali, belum pernah sholat. Tapi dia ada niat kebaikan, yang mulia, akhir hayatnya, di akhir hayatnya dia niat sungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan, maka diberikan oleh satu ulama tempat yang mana dia harus berjalan ke tempat suatu yang hijrah dari tempat yang dia tinggal sampai ke tempat yang, maka belum sampai ke tempatnya sudah meninggal dunia. Maka malaikat pembawa laknat dan malaikat pembawa rahmat ini saling berebutan. Ini buat saya yang kata laknat ini, nggak pernah ibadah, maksiat terus. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu. Allah Subhanahu Wa Taala memandang hati dan rupanya, hati dan amalnya, bukan harta dan rupanya.
Hatinya ini sungguh-sungguh berhijrah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Dijauhkan itu daripada ke tempat jarak yang dia akan hijrah oleh malaikat rahmat, diukur ternyata sedikit sekali perbedaannya dengan malaikat rahmat, sehingga menang malaikat rahmat dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Subhanahu wa taala. Karena baru niat saja, baru niat untuk mendapatkan kebaikan. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu, masya Allah sudah 27 hari, siang malam, pagi sore, 24 jam, masya Allah, napasnya saya berzikir. Bukan saja ibadahnya, napasnya berzikir, masya Allah. Allah Subhanahu wa taala yang ngasih nilai pahala langsung kepada orang yang berpuasa. Bukan malaikat nggak tahu niat kita yang puasa, cuma dihitung dia sholat duha, sholat tahajud, sholat 4 waktu. Tapi hatinya nggak tahu, malaikat nggak tahu, ya Allah. Maka balasan pahala puasa ini diberikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menilai Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pekerja ini, kalau sudah bekerja dari 1 bulan, akhir bulan sudah mau gajian. Nah, sebentar ini kita gajian. Bukan saja gajian yang Allah berikan, tapi ditambah lagi 1 malam yang kita akan lewati, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang mana dalam malam tersebut kalau kita melakukan kebaikan, 1 kebaikan saja, nggak usah banyak-banyak. Kebaikan sholat berjamaah, sampai tarawih, sampai witir, hadiah mudah, mendengarkan kebaikan-kebaikan, memberikan kebaikan, masya Allah. Itu dihitung seperti bapak-bapak, ibu-ibu melaksanakan kebaikan selama 1000 bulan, 83 tahun. Ya bukan insya Allah lagi, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 83 tahun, umur kita ini gak sampai 83 tahun. Makanya nanti di hari kiamat ini masuk surga terlebih dahulu umat baginda SAW sebelum umat-umat terdahulu, karena amalnya masya Allah berlimpah ruah, berlipat ganda. Yudhaifu lima yasa. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan semua amal-amal kebaikan, tergantung daripada niat daripada seorang hamba tersebut. Maka diberikannya bulan Ramadan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, ini adalah bulan kemuliaan yang diberikan kepada umat baginda SAW. Kalau kaum terdahulu tidak diberikan, hanya berpuasa saja, tapi tidak diberikan kemuliaan di bulan Ramadan. Namanya bulan Ramadan, tidak akan diturunkan 1 malam yang namanya malam Lailatul Qadar, tidak. Ada 1 kaum Bani Israil ini, dahulu di zaman Nabi Musa ini, bayangkan 40 tahun tersesat di lembah Tih. Mereka ini mendapatkan makanan bukan dari dunia, langsung dari surga, mana wasalwa. Kalau lahir langsung pakai baju bayinya. Kemudian kalau kemana-mana daungi awan, nggak punya rumah. Lihat langsung nabinya hidup bersama Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ketika Nabi Musa berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa taala di lembah Bukit Tusniya, jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Kaumnya murtad kembali menyembah Samiri. Menyembah Samiri, udah lihat makan dari langit, bukan main-main, nggak pakai kerja, nggak pakai usaha, langsung dari langit makanan mana wasawa. Tapi hadiahnya kita ini umat akhir zaman yang nggak hidup lagi bersama Nabi, nggak melihat Nabi, kehidupan beliau nggak tahu, hadiah mulia, masya Allah. Inilah yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummati, ummati, ummati. Senantiasa baginda SAW memikirkan umatnya, umat baginda SAW. Ini kita hari ini, masya Allah, luar biasa. Yang mana yang ibadahnya, masya Allah, tidak bersama Nabi, tidak bersama baginda SAW, tapi yakin dengan amalan yang dibuat oleh baginda SAW, dia amalkan dengan mujahadah. Sebenarnya jadikan Subhanahu wa taala walladzina jahadu fina lana yanahum subulana. Barang siapa bermujahadah mencapai di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku tunjukkan jalan-jalan hidayah. Maka kesempatan Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala tidak akan datang lagi, Pak. Bulan Ramadan ini setahun cuma 1 bulan. Ini modal besar. Ya, kita kumpulkan dari 1 Ramadan sampai sekarang ini, sampai terakhir besok kita kumpulkan untuk modal kita ini berjual beli kepada Allah sampai 11 bulan ke depan. Yang Allah tawarkan, hal adulkum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Maukah aku juga satu perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azabku sangat pedih? Nggak ada rasa kesusahan, nggak ada rasa sakit, nggak ada urusan sama dokter, nggak ada urusan sama rumah sakit, polisi, apa segala. Berikan kehidupan yang bahagia, sukses, sakinah, mawaddah, warahmah, gemah, rifah, wajinawi, masya Allah. Luar biasa. Di dunia sudah ditampakkan taman-taman surga, tandanya orang yang ahli surga. Maka modal besar ini kalau sudah disampaikan keuntungan Ramadan sudah sering satu saat menyampaikan di mimbar
Bahwasanya keuntungan saja kalau kita menghadapi bulan Ramadan kita dengan senang hati, bergembira, seluruh dosa-dosa kita diampuni. Belum lagi 10 hari dapat rahmat, 10 hari dapat ampunan dosa, 10 hari dibebaskan dari api neraka, Masya Allah. Amalan sunnah menjadi pahala amalan wajib, yang wajib 70 kali lipat, banyak sekali fadilah. Tapi bagaimana setelah Ramadan ini, Bapak-bapak Ibu dirahmati Subhanahu wa taala, kita bisa istiqomah. Itu modal besar. 30 hari ini, 29 hari modal besar untuk kita ini menghadapi bulan-bulan berikutnya, karena setan iblis anak kemarin nggak suka dengan perbandingan kita ini, mobil kita mewah, rumah kita megah, apapun yang kita miliki nggak pengen. Iblis setan atau yang pengen itu cuma iman dan amal. Tak loh kata iblis, sekarang lagi kerangkeng nih, habis Ramadan ini sahur-sahur, tak diancam nih. Siapa saja yang gak istiqomah, Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, maka tergoda. Apa yang Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Katakanlah, Rasulullah Allah mengatakan, katakanlah wahai orang beriman, kalian ini kalau kalian istiqomah imannya, pendiriannya, yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal contoh bagi Rasulullah, maka senantiasa malaikat ini membisikkan di telinga ibu-ibu, bapak-bapak, wala takhafu wala tahzan. Jangan kau bimbang, jangan ragu. Bahkan Allah janjikan apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah janjikan surga, Pak. Surga masuk surga tanpa hisab, karena di akhirnya ada orang masuk surga tanpa hisab, ada orang masuk neraka tanpa hisab. Kita bukan cerita orang kafir, Yahudi, Nasrani, Majusi, bukan. Orang Islam, kalau mereka jual misalnya udah di dunia dia udah nunggu aja. Di dunia saja sudah nunggu aja. Begitu masuk kubur, ya Allah, orang Islam tuh yang banyak dosanya, segerakan kiamat. Jadi kiamat ini ringan, siksanya lebih ringan daripada kubur. Di padang masa begitu juga, ya Allah, masuk neraka. Bagi orang Islam yang kena begitu, cepat masuk neraka, cepat. Enak mungkin masuk neraka itu lebih ringan daripada padang masa. Begitu adanya. Kalau orang kafir, Yahudi, Nasrani nunggu azab hidupnya di dunia, langsung jadi bahan bakar. Ini orang Islam, kita mau masuk surga tanpa hisab. Bersedia insya Allah ibu, bapak, maksimalkan di dunia. Kalau sudah meninggal bisa nih, wah saya mau sholat tarawih lagi, sholat tahajud lagi, nggak bisa dikubur. Zikir 1000 kali, sejuta nggak bisa, apalagi pada masa nunggu penghisapan 1 hari 1000 tahun. Ya Allah, berapa tahun tak bisa, berjuta-juta tahun, nggak ada habisnya. Zikir kita subhanallah, subhanallah, nggak laku. Sholat kita mau 1000 rakaat nggak bakal dilihat sama Allah, nggak ada nilainya. Ini nilainya sekarang. Dunia ini apalagi di bulan suci Ramadan terakhir, kalau mau lihat, kalau kasih nilai contoh ini, jangan kita disilang. Diulang lagi tahun depan, memang ada pengulangan, tapi kan sayang, terlewat sudah bulan suci Ramadan di tahun ini, sia-sia sudah, nggak ada penilaian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari demi hari, masya Allah, berkurang, kalau maju saatnya bukan bertambah. Makanya orang kafir Yahudi Nasrani nggak takut sama orang Islam. Takutnya orang Yahudi dan kafir ini kalau sudah lihat sholat subuh seperti sholat Jumat. Nah, makanya ketika di bulan suci Ramadan sudah terbiasa sholat tepat waktu, bapak, ya, makmurkan sholat, makmurkan masjid, ya, sholat tepat waktu sampai belakang sahabat, Allah senang. Walaupun sholat kecilnya, masalah kapasitasnya kalau dibandingkan dengan Jamil Huda yang besar segitu, separuh Jamil Huda kalau isinya penuh sama isinya, tapi lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikirnya, baca Quran, ini istiqomahkan. Sumas kamu maunya istiqomah, kalau ini nggak mau, oh kamu cuma musiman doang di bulan suci Ramadan. Setelah itu kamu lihat lagi, lupa lagi. Nah pas itu mati, nggak ujung bilang meninggal, mati. Husnul, kalau istiqomah husnul khotimah, kalau nggak istiqomah su'ul khotimah, ujung meninggal. Ya Allah, hidup cuma sekali, nggak ada pengulangan, ya, nggak diterima sama Allah. Maka istiqomah terus dalam keadaan sakit, sehat, senang, susah, kaya, miskin, hina, nggak punya duit, terus hawa nafsu terus menggerogoti kita. Hawa nafsu ini, ya, bodoh, gemuk, besar, setan ini licik, kecil, lemah. Kalau hawa nafsu kuat, ya, kalau setan di sini lemah tapi
licik. Nah, mempengaruhi hawa nafsu. Ya diulang-ulang lagi ya, kita dengar juga sama-sama ini sampaikan juga. Kalau nafsu itu tau nggak Bu, Pak? Hawa nafsu itu kalau makan itu maunya kenyang, ya? Bagus. Kalau tidur maunya panjang, tidur terus nggak tahu sholat subuh, sholat tahajud nggak tahu, pokoknya hawa nafsu tidur, pengen tidur terus. Kalau hidup maunya senang, ya, hidupnya senang terus, nggak mau susah. Ya. Kalau bicara maunya menang, tidak terasa nyawa melayang, masuk kubur dikemplang tuh baru terasa dikemplang sama malaikat, bukan lagi baru terasa tuh. Oh, ngapain kok tuh dikemplang nih? Oh, kamu tahu dikemplang, tahu nggak maksud apa? Asalnya kamu dikemplang? Nggak tahu. Kamu di dunia hanya belajar hawa nafsu. Maka Bapak Ibu yang mulia, sebentar saja yang mulia, tinggal berapa hari lagi kita maksimalkan. Semoga semua amalan kita diterima oleh Subhanahu dari awal sampai akhir. Tinggal berapa hari, 2 kali lagi terawih, 2 kali lagi sahur, 2 kali lagi kita itikaf di musola, di masjid, maksimalkan sehingga kita nggak tahu di mana tempat-tempat Allah, waktu-waktu yang diturunkan malam daripada malam hari. Paling tidak mendapatkan 83 tahun Pak, ya Allah, diberikan kebaikan oleh Subhanahu. Itu saja yang saya akan sampaikan karena waktu yang sudah sebentar lagi sudah habis. Kita sama-sama akan melaksanakan sholat witir. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan awal kisah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بوجهك الكريم العظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد رضا اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك أن ترحمنا وأنبياءنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فينقضي الحاجات اقض حاجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تفتح قلوبنا فتوح العارفين تجعلنا عبدا عاملين صالحين محبوبين لك أينما كنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في حياتنا ومماتنا وأمتنا على حسن الخاتمة بعد انتهاء العمر في طاعتك وطاعة رسولك يا إلهنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من المحبوبين وابعدنا من ديوان الوهداء والمطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من المحبوبين وابعدنا من ديوان الوهداء والمطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت الصوم الغد عن أداء فرض شهري رمضان هذه السنة لله تعالى Pak, matiin.